Jadi air mineral itu tubuh manusia dibutuhkan mineral. Betul. Tapi mineral bukan didapat dari air. Karena sifat air itu adalah mineralnya anorganik. Yang dibutuhkan mineral dalam tubuh kita adalah yang sifatnya organik. Jadi keasaman tidak baik, ketinggian juga tidak baik. Maksimal yang boleh dipakai yang pH tinggi adalah di 8,6 sampai 9,5 maksimalnya. Orang yang diabetes, cancer, itu kalau minum HGO, kami bisa menggaransi bahwasanya kalau minum itu akan ada perubahan yang sangat signifikan. Halo, assalamualaikum. Apa kabar sahabat Ipol? Senang saya Timur Arif kembali hadir menyapa Anda dalam acara podcast Bincang si Ipol. Bicara berbagi info dan cerita yang sip dan pol hanya di ipol.id. Nah, sahabat Ipol, bicara tentang pentingnya mengkonsumsi air putih nih. Ternyata riset yang dilakukan oleh European Journal of Nutrition pada tahun 2017 menyebutkan 1 dari 4 anak di Indonesia itu kekurangan minum air putih. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, sahabat Ipol, 30% air yang dikonsumsi ternyata bukan air putih yang sebagaimana seharusnya gitu, tapi air yang berpemanis dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan gaya hidup dewasa nih di perkotaan, di kantor, itu juga mungkin kita harus pertanyakan ya bagaimana mereka bekerja di dalam AC, kemudian mereka tidak merasa haus sehingga kekurangan air putih. Nah, untuk membincangkan terkait apa sebetulnya air yang baik untuk kesehatan, telah hadir di acara podcast kita Bapak Bambang. Beliau merupakan owner dari PT Tunas Solusi Transindo yang memiliki air minum merek Higio. Apa kabar Pak Bambang? Baik. Sehat ya? Sehat selalu. Sehat selalu. Pak Bambang nih, kalau kita bicara tentang airnya, ada air mineral, air putih, air alkali katanya gitu. Ini sebetulnya apa aja sih Pak bedanya gitu Pak di masyarakat nih yang beredar? Ya, sebenarnya air ya semua air putih asalnya kan sumbernya. Nah, air putih yang didapat itu semua adalah mengandung artesis yang diambil dari tanah. Nah, tanah itu umumnya kalau dulu kan tidak ada penyaringan, belum ada teknologi baru, makanya cuma direbus. Nah, kalau direbus itu tetap bisa diminum ya untuk dahaga, tapi mengandung mineral-mineralnya sama virus bakterinya itu cuma mati aja karena direbus. Ya. Nah, tapi angka lempeng kematian itu sangat banyak. Akan mengganggu ke ekresi di ginjal. Makanya dengan teknologi baru akan disaring, diabsorb mineral-mineralnya. Ada ambang batasnya yang boleh diminum, yang baik diminum. Ya. Tapi sebelum ke situ sebetulnya berarti istilah air mineral yang beredar di masyarakat itu sebetulnya salah kaprah dong ya Pak ya? Karena sebetulnya tubuh kita membutuhkan mineral tapi bukan dari air putih tersebut Pak. Betul sekali. Jadi air mineral itu tubuh manusia dibutuhkan mineral. Betul. Tapi mineral bukan didapat dari air. Karena sifat air itu adalah mineralnya anorganik. Yang dibutuhkan mineral dalam tubuh kita adalah yang sifatnya organik. Organik itu bisa didapat dari sayuran, buah-buahan. Itu cukup. Cuman kadang-kadang orang kan males mau makan sayuran buah-buahan itu. Nah, itu harus disiasati bagaimana caranya supaya suka minum air yang benar, yang bagus. Jadi kita nggak bisa sembarangan minum air putih ya. Harus air yang beralkali nih katanya nih, atau air kesehatan. Nah, ini bisa dijelasin nggak nih Pak? Baik. Pak Bambang. Kalau saya lihat di pasaran, air itu ada yang membuat air mineral. Itu yang umum di pasar, yang mayoritas paling banyak lah. Itu karena mudah. Itu bahan bakunya dari pegunungan, diproses, ya diproses itu mengurangin mineralnya dikurangin, ya di ambang batasnya dikurangin, tapi untuk mencapai pH-nya yang normal, standar. 6,5 sampai 7,5. Iya, 6,5 7,5. Nah, itu yang umum. Nah, yang kedua katanya untuk ginjal, dia mengabsorb semua mineralnya dibuang. Karena ginjal nggak butuh TDS yang tinggi gitu ya Pak ya? Nyaringnya berat kalau ada mineralnya kan. Siap. Makanya diabsorb semua. Risikonya apa? pH-nya turun. Padahal kalau pH turun itu memberatkan kerja jantung. Karena darahnya asam. Begitu darahnya asam kan memompa di jantung kan berat.
Gitu. Ada lagi. Sekarang muncullah yang pH tinggi. Untuk menghindari jantungnya jadi bagus. Jadi dinaikin. Mayoritas itu pH tinggi tok yang disebutkan. pH tinggi itu adalah untuk mengencerkan, untuk menjaga keasaman pH darah. Supaya darahnya tidak asam. Karena kalau asam itu semua bakteri atau virus di dalam tubuh itu berkembang biak cepat. Gitu. Kalau di pH tinggi itu virus bakteri itu tidak bisa hidup, akan lemah. Tubuh kita jadi lebih sehat tentunya ya. Otomatis. Gitu. Nah risikonya kalau karena menggunakan aditif bahan kimia itu TDS-nya naik. TDS naik akan mengakibatkan. TDS naik itu akibatnya ke ginjal, ekresi ginjalnya berat. Makanya di Indonesia banyak yang banyak gagal ginjal. Itu minumnya nggak diperhatikan. Nah yang benar bagaimana harusnya itu diabsorb mineralnya, jadi pH-nya jadi turun, begitu turun itu diproses dengan fisika. Fisika itu ya OH-nya itu dikuatkan untuk meningkatkan pH-nya. Tapi TDS-nya sudah rendah. Gitu. Jadi baik untuk jantung, baik untuk ginjal. Itulah. Dan yang selama ini banyak beredar di masyarakat, ya tadi ya Pak ya, ada sisi negatifnya ya Pak ya. pH tinggi tapi tadi TDS-nya tinggi sehingga merusak ginjal. Atau tadi yang rendah tetap aja pH-nya tinggi bisa merusak jantung gitu ya Pak ya. Enggak, pH-nya rendah merusak jantung. Pak Bambang, saya punya pengalaman ya sekitar 15 tahun yang lalu saya main ke mall gitu ya, dan di sana ada sales yang menawarkan sejenis tumbler yang isinya itu apa ya, pasir atau kerikil gitu. Ya beliau bilang katanya ini bisa menaikkan pH ya, jadi alkali gitu. Ya itu menurut Pak Bambang gimana tuh? Betul, itu karena tumbler itu di bawahnya ada penyaringannya itu isinya adalah batu. Betul, batu ya waktu itu. Batu kecil-kecil itu dibuat dari NaCl sejenisnya, ya kan? Jadi bahan kimia. Nah larutan bahan kimia itu kalau diisi air, itu airnya akan naik pH-nya. Begitu air naik, itu TDS-nya akan ikut naik karena NaCl-nya yang batu tadi akan meleleh ke dalam air. Nah pada saat pH tinggi naik itu meleleh ke air, terus kita minum, bagus untuk jantungnya tapi nggak bagus untuk ginjalnya. Jadi tetap aja ya Pak ya, TDS-nya itu harus dijaga juga ya. Iya. Dan itu waktu itu saya disuruh ganti 3-4 bulan sekali sih dengan batu yang baru gitu. Iya. Gitu, karena udah nggak mampu naikin lagi kalau udah sering kelamaan dipakai. Jadi itu pun sebenarnya kurang baik ya Pak nggak baik juga, itu berbahaya untuk ginjal. Kalau tidak baik berarti nih Pak, ini sebetulnya Pak Bambang sendiri sebagai owner dari PT Tunas Solusi Transindo sebetulnya lagi membangun produk apa sih nih Pak? Kebetulan saya punya brand namanya adalah HGO. HGO itu saya ambil dari bahasa Prancis, hygienis. Nah, jadi kalau kita minum HGO itu tubuh kita jadi higienis, jadi bersih. Gitu. Nah, fungsinya kita fokus ke dalam kesehatan. Fungsinya kesehatan itu adalah pH darah jangan sampai asam, tapi jangan sampai terlalu tinggi. Jadi tubuh darah itu juga ada ukurannya. Semakin tinggi pH-nya itu belum tentu bagus juga, akan menjadi alkalosis metabolik. Tapi kalau terlalu asam itu namanya aksidosis metabolik. Jadi keasaman tidak baik, ketinggian juga tidak baik. Maksimal yang boleh dipakai yang pH tinggi adalah di 8,6 sampai 9,5 maksimalnya. Di atas alkali ya? Iya, alkali. Tapi harus dijaga. TDS-nya tidak boleh lebih dari 40 atau 30 ppm. Itu supaya ginjal kita ekresinya nggak berat. Itu kita fokus di situ. Oke nih Pak Bambang, lantas kalau manfaatnya sendiri yang tadi Pak Bambang ceritakan kan tadi prosesnya ya. Bagaimana air higio ini tercipta. Manfaatnya sendiri sebenarnya apa? Kalau manfaatnya air tuh yang jelas ya. Itu kalau pH tinggi itu sangat bagus sekali untuk menjaga keasaman pH darah. Jangan sampai pH darah kita mengental. Nah, kalau mengental asam itu jantungnya mompanya berat. Hipertensi tadi ya Pak ya? Iya betul. Atau bisa larinya ke stroke kan. Kolesterol juga. Nah itu sama untuk menjaga supaya virus bakteri tidak bisa berkembang. Gitu. Nah itu untuk menjaga itu. Nah berarti orang yang diabetes, cancer, itu kalau minum HGO, kami bisa menggaransi bahwasanya kalau minum itu akan ada perubahan.
yang sangat signifikan. Ya, itu kurang lebih 2 sampai sebulan itu sudah ada perubahannya. Jadi kalau nggak ada perubahan, kita ganti uangnya. Oh, dijamin ya sama PT Tunas Solusi Transindo ini ya? Kita jamin. Oke. Gitu. Sama satu lagi cancer yang kanker ya. Kanker itu kan asam kan darahnya. Betul. Nah, asam itu kita kasih pH tinggi, mereka tidak bisa berkembang. Jadi virus bakterinya itu melokalisir diri, tidak akan bisa berkembang. Gitu. Itu kita bisa garansi juga. Karena sel-sel kanker itu katanya kan memang dia senang hidup di area yang asam gitu ya. Betul, sangat betul sekali itu. Jadi kalau dengan terapi minum air higio ini mudah-mudahan bisa sehat gitu ya Pak, dan dijamin tadi ya Bapak bilang. Iya, saya garansi. Oke, ini menarik juga ya sahabat Ipol ya, cepet-cepet deh ya, pokoknya catat ya. Ini kalau misalkan masyarakat ingin mengakses air minum higio sendiri gimana Pak? Monggo aja, silakan. Oke, itu caranya harus kemana nih Pak? Nah, kalau yang sekarang kita lepaskan itu higio itu khususnya di Apotek Kimia Farma. Terus ada di Jeko juga. Ya, terus ada beberapa lah yang banyak kafe-kafe yang pesan. Jadi kalau beli eceran masyarakat ke higio langsung bisa atau bagaimana Pak? Ke apotek-apotek. Tapi kalau dalam skala yang besar baru bisa langsung ke PT Tunas Solusi Transindo ini. Atau lewat Pak Timur juga bisa. Nanti ya di deskripsi bawah nih ya sahabat Ipol ya, kita bisa cek ya. Ini sebelum berlanjut ke masalah bisnis ya Pak ya. Kita ingin tahu juga nih, ini sebetulnya air higio ini aman juga nggak sih Pak untuk manula, untuk ibu hamil atau untuk anak-anak, itu aman atau nggak Pak? Sangat. Jadi untuk baby, untuk menggantikan membuat susu, itu sangat bagus sekali. Karena ASI itu sebenarnya, kalau ASI itu sendiri kan pH-nya 9. Alkali ternyata. Iya, tapi begitu sudah menjadi ke susu yang dari susu sapi itu yang sudah bubuk, itu turun. Nah, waktu turun itu jadi 7 contohnya ya, atau 6,5 itu kita bikinkan air dicampur dengan air higio, otomatis menjadi ke susu ibu kan, jadi lebih fresh, sehat lagi. Gitu. Dan direbus pun nggak masalah ya Pak ya higio ini? Iya, ini absolut hasilnya, jadi mau direbus dimasukkan ke kulkas nggak ada masalah, dan tanpa ada expirednya sebenarnya. Tapi kan BPOM dibatasi maksimum daripada produsen berapa, layaknya maksimal ya 5 tahun. Ini walaupun dibuka pun juga kualitasnya masih tetap terjaga dibuka, juga ya? pH-nya tidak berubah, TDS-nya tidak berubah. Cuman yang berubah kalau didiemin aja itu oksidasi dari udara ini kan berarti kan berkurang, menyusut airnya dulu. Jadi gimana pun juga sesegera mungkin kalau bisa ya diminum lebih baik lah. Bagaimana untuk manula Pak? Itu baik juga dong ya berarti ya? Sangat baik sekali. Untuk manula kan berarti darahnya kan akan normal karena encer lagi kan. Banyak kan soalnya lansia sekarang juga hipertensi, yang nggak usah manula ya Pak ya. Kita yang muda juga kadang-kadang udah hipertensi, kolesterol, itu pakai ini juga jadi ya. Ya, orang yang gagal ginjal, hipertensi itu ya sangat bagus sekali. Perempuan sekarang kan ada tuh tamu bulanan, pakai air ini kira-kira dampaknya apa? Memperlancar haid. Jangankan itu, yang paling bagus lagi itu kalau untuk pra ibu hamil atau ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil itu akan melahirkan sang baby kan. Nah, itu prosesnya itu kalau ibu hamil itu yang dimakan junk food atau karbo itu menjadi darah kan semua. Waktu menjadi darah itu diminumin pakai pH tinggi higio ini, jadi didetok di dalam darah. Setelah didetok itu masuk ke plasenta. Dari plasenta diambil oleh janin. Nah, janin akan pembuangannya kan di air ketuban. Air ketuban itu yang dibutuhkan adalah yang TDS-nya rendah. Gitu. Jadi janin akan sehat. Dengan otomatis dengan minum higio ini gitu. Makanya belum tentu pH tinggi bagus, karena kalau pH tinggi bagus TDS-nya tinggi, nah itu nggak bagus untuk janin juga. Gitu. Teracuni ya Pak ya. Nggak hanya ginjal, janin juga bisa teracuni ternyata ya. Pak, kalau masyarakat ingin beli sebetulnya di masyarakat yang sudah beredar di Kimia Farma atau di tempat-tempat itu harganya terjangkau nggak nih Pak? Sangat terjangkau sekali. Sangat terjangkau ya. Boleh di-spill dong Pak untuk teman-teman Ipol nih. Siap. Jadi harganya itu eceran HET-nya itu 10.000.
Kenapa 10.000? Sebenarnya itu proses produksinya pakai fisika itu. Jadi kalau pakai fisika itu kalau 1 liter diproduksi itu dengan menggunakan degassing. Degassing Ya, namanya. degassing itu mengabsorb hidrogennya. Jadi meninggikan OH-nya, kaya akan hidrogennya, kaya akan oksigennya, ya itu akan menyusut airnya. Jadi kalau tadinya pH-nya 7 dinaik jadi 8 jadi 9 itu akan berkurang menjadi tinggal sisa kurang lebih 55%. Nah otomatis kalau 1 liter tinggal 50% berarti kan cost-nya jadi mahal. Betul. Nah cost mahal tapi kualitasnya tinggi jadi bagus. Jadi seperti kalau orang minum antibiotik itu yang 5 gram sama 10 gram kan beda kualitasnya. Oke, iya. Jadi tetap aja butuh modal juga dalam prosesnya ya. Betul. Tapi kalau 10.000 satu botol itu sebetulnya cukup terjangkau karena kalau kita makan di restorannya sahabat Ipol ya, kan biasanya juga beli air mineral biasa harganya 15.000, 20.000 ya Pak ya. Iya. Jadi kalau beli kayak gini sebetulnya ya untung 2 kali lipat ya Pak ya, dapat sehatnya sangat juga. sekali sehat. Harganya juga terjangkau gitu ya. Betul. Ngomongin masalah bisnis nih Haigio nih. Nah kira-kira bagaimana peluang bisnis mungkin perusahaan-perusahaan yang ingin kerjasama dengan Pak Bambang nih di PT Tunas Solusi Transindo gimana nih Pak? Monggo, kita perusahaan itu hanya fokus memproduksi. Jadi kalau orang yang mau maklon, mau co-branding, itu kita buka, terserah. Dan kita tidak membatasi berapa kuotanya itu enggak. Jadi tergantung kemampuan yang mau jual. Oke. Gitu. Jadi pokoknya langsung hubungin aja nanti ya di deskripsi ada gitu ya Pak. Siap, monggo. Itu kalau untuk kerjasama itu berupa franchise atau gimana sih Pak? Maksudnya kita gimana? Co-branding namanya ya? Bisa co-branding, bisa maklon, bisa beli putus yang merek yang sudah ada. Oh, beli putus juga bisa. Iya, beli putus contohnya kita berikan Haigio, kita berikan ke Bapak. Berapa Bapak jual berapa kan gitu. Kalau co-brand berarti pakai brandnya Bapak sama brand saya. Atau maklon itu pakai brandnya Bapak semuanya. Gitu. Kalau untuk harga pokoknya nanti langsung hubungin Bapak langsung lah ya. Boleh, monggo, siap. Ada minimal order atau gimana Nggak Pak? ada. Nggak ada. Bisa fleksibel ya. Iya. Ini kalau tadi saya riset sedikit juga ternyata sudah ada komunitas-komunitas yang menggunakan air Haigio ini ya Pak ya? Udah banyak. Ini ceritain dong Pak. Ini yang baru itu adalah pemesan air sakti namanya. Air sakti itu air digunakan untuk minum burung ocean. Oke, yang berkicau itu ya? Iya, yang berkicau itu bulunya jadi lebat, jadi bagus, suaranya juga jadi bagus. Itu bisa manfaatnya sangat bagus sekali. Sangat bagus ya untuk. Jadi nggak hanya manusia ya, hewan juga bisa. Betul. Ya di sini ya. Satu contoh saya udah pernah ngetes di daerah Jogja. Itu yang pelihara ayam peternak gitu. Itu yang tadinya matinya itu kalau produksi 35 hari itu matinya 5%, 4-5%. Setelah kita minumin pakai air pH tinggi, ya itu kematian itu 0,1%, bayangkan aja. Gitu. Ada ayam kampung itu kalau dipeliharaan itu sehat banget. Yang sakit aja demam itu lumpuh itu bisa sembuh sendiri. Sembuh sendiri ya. Jadi tadi nggak hanya performa di suara kalau untuk unggas, tapi kesakitan juga bisa ditekan gitu ya Pak ya. Gitu, kematian, betul. Kesakitan gitu ya. Betul. Nah sahabat Ipol tadi kan Pak Bambang sudah menyebutkan bagaimana nih air Haigio ini sangat bermanfaat ya Pak ya. Tapi ini yang penting juga di negara kita ini ya Pak ya. Kalau kita tidak dapat label dari BPOM tuh kayaknya kita agak deg-degan juga nih. Nah Haigio nih apakah juga izin edarnya kemudian tes labnya itu sudah oke nih Pak? Sangat. Jadi gini, semua yang diedarkan itu pasti mendapatkan izin edar yaitu dari BPOM. Nah sebelum BPOM kan berarti lab dulu. Begitu di lab, di Skovindo atau Saraswati dan lain-lainnya kan. Nah itu setelah di lab masukkan ke dalam proses, nanti akan keluar izin edar, itu dari BPOM. Selain itu akan muncul lagi, ada yang dinamakan halal. Kami juga sudah ada halalnya. Gitu. Nah, kalau SNI untuk pH tinggi sebenarnya sampai hari ini ya sampai bulan apa nih? Februari ini 2020. belum sah menggunakan SNI, tapi akan keluar peraturannya itu bulan April nanti.
Jadi bulan April nanti BPOM atau namanya itu BSN. SNI ya, SNI, itu mengeluarkan standarisasi terkait dengan air pH tinggi ya. Tapi kalau air mineral itu wajib, SNI sudah dari dulu. Sudah ada. Ya, nah kenapa kok baru sekarang ada? Itu baru kayaknya sih peralatan perangkat dari SNI-nya baru ada. Baru ada sekarang. Ya. Jadi sebetulnya Haegyo ini sudah selangkah lebih maju ya daripada negara ya. Karena gini, Haegyo itu kalau kita lab di Indonesia itu kan ada di Skovindo atau di Saraswati. Yes. Tapi kalau saya nge-lab ke Singapura atau di Eropa, itu mencapai itemnya itu 144 item. Lebih banyak air, daripada iya. di Indonesia. Di Indonesia cuma 36. Gitu. Jadi lebih ketat sebetulnya di luar negeri. Sangat. Dan hasilnya Haegyo ketika dites di Singapura atau lolos. Kan kita ada yang sudah diekspor juga. Gitu, kayak ke Timur Tengah. Itu juga kita udah lakukan. Jadi pokoknya sahabat Pol jangan khawatir ya terkait izin edar, tes labnya, kehalalannya semua udah oke. Siap, sudah oke. Padahal kalau dikatakan bilang iya, itu halal itu udah otomatis karena kan kita tidak menggunakan bahan apapun karena betul. Air kan gitu. Iya. Kan yang dikhawatirkan itu kalau alat cucinya itu menggunakan ada babi atau apa, kan minyak atau apa. Tapi kalau air sebenarnya sih harusnya sih enggak. Kalau air putih tapi gitu harusnya enggak ya Pak ya? Akhirnya umumnya itu ada halalnya enggak kan ditanyakan gitu. Itu ya sudah, padahal kalau kita mau luruskan ya gitu. Nggak perlu sertifikasi halal, sebetulnya sudah halal pasti. Gitu ya. Oke, Pak, ini mungkin harapan Bapak tadi kan masalah SNI, ternyata SNI dalam hal ini negara lah ya, Badan Standarisasi Nasional, belum ada nih untuk standar air kesehatan alias air ber-pH tinggi gitu. Nah, mungkin harapan Bapak ke pemangku kepentingan nih seperti apa nih Pak terkait dengan alkali ini ya, air kesehatan? Ya, sebenarnya memang air alkali itu selama ini di edaran itu mayoritas menggunakan aditif kimia. Itu yang harus dipertanyakan. Kalau menggunakan aditif kimia itu risikonya itu larinya ke tubuh kita kan. Karena kalau dipakai minum obat akan reaktif. Karena kalau obat itu kimia itu 1 ditambah 1 belum tentu isinya 2. Reaktifnya di mana dulu kan gitu. Nah, tapi kalau Haegyo ini spesifik sendiri karena tidak menggunakan aditif kimia, itu pakai fisika, yaitu pertukaran ion exchange. Ya, setelah pertukaran ion exchange memperkaya OH+, memperkaya meningkatkan pH tinggi, terus TDN-nya rendah, jadi aman, sangat aman sekali. Hasilnya absolut tidak berubah sampai sekian tahun. Tapi kalau pakai kimia itu bisa setengah tahun pun bisa berubah. Komposisi. Artinya nih pemerintah atau pemangku kepentingan perlu ya edukasi seperti ini ke masyarakat harusnya. Ya? Jadi apalagi untuk stunting tadi ya, nasional kita kan itu kan gawang nasional. Jadi kalau ibu hamil di puskesmas, di rumah sakit yang ada untuk SPOG itu harusnya minumnya yang kayak Haegyo itu untuk stunting dan makan bergizi gratis. Wah, ini solusi banget ya. Iya. Sebetulnya Haegyo ya. Betul. Nah, sekarang coba kita rasanya dong, Pak. Ayo. Kita boleh coba ya. Monggo, saya coba ya. Ini ada manis-manisnya nggak nih sahabat Ipo ya? Bismillah. Ya light ya Pak ya, sepertinya rasanya. Lembut ya. Lembut ya. Dan nggak ada manis-manisnya. Emang kalau yang kita tahu ada manis-manis itu sebenarnya ceritanya gimana sih Pak? Apakah penting juga tuh harus ada manis-manisnya? Manis-manisnya itu adalah karena botolnya kan tipis tuh. Jadi kalau botol tipis kalau di filling diisi air itu kalau nggak menggunakan tekanan ya itu akan lembek. Iya sih, kita kalau kosong kan biasanya gampang diremes ya. Nah itu lembek itu makanya supaya keras terus dikasih tekanan. Yaitu kayak untuk pemompa ban itu. Oh, diinjek nitrogen. Ya, nitrogen itu kalau dihisap kan manis. Gitu. Nah, itu makanya sebetulnya selama ini kita jangan-jangan ya minum itu ya, Pak ya. Monggo aja terserah. Terserah ya. Kan kita nggak ngelarang. Kembali lagi ke masyarakat ya, pilihan ya iya, gitu. Pilihan. Tapi kalau Haegyo ini nggak diinjek apa-apa ya, jadi memang sudah bagus murni ini ya, sudah. Murni ya. Iya. Oke, kalau gitu terakhir Pak, harapan ke masyarakat nih kan edukasi literasi masih rendah ya Pak masyarakat ya terkait dengan air kesehatan ini ber-pH tinggi. Mau nggak Pak mungkin closing statement? Ya, kami berharap supaya
kayak Mas Timur ini mengembangkan, mengedukasi. Saya siap menjadi narasumber untuk menyampaikan ya statement bagaimana orang anak-anak atau bangsa Indonesia itu akan sehat. Jadi menyiapkan herd humanity ke seluruh anak bangsa. Gitu. Bagaimana yaitu menjaga kesehatan. Kesehatan dari mana? Yaitu air pH yang diminum itu menjadi pH tinggi. Tapi bukan hanya pH tinggi asal-asalan. Harus yang TDS-nya rendah, bagus untuk ginjal, bagus untuk jantung. Itu yang dibutuhkan untuk kesehatan tubuh kita. Indonesia sehat, Indonesia maju, Indonesia sentosa. Indonesia bebas stunting gitu ya, bebas stunting, betul. Oke, baik Pak Bambang, berarti terakhir sekali nih ya, masyarakat bisa mendapatkan air Haigyo ini di mana aja sih Pak? Silahkan sebutkan nih Pak. Sebenarnya banyak Pak, tapi yang mudah dicari adalah di apotek Kimia Farma. Kimia Farma nih ya. Sama di Jeko, outlet Jeko itu seluruh Indonesia ada. Di Kimia Farma seluruh Indonesia ada. Dan katanya beberapa kafe dan restoran juga sudah kerjasama ya. Kafe dan restoran sudah banyak yang menggunakan itu. Oke, terima kasih Pak Bambang, mudah-mudahan terus maju bisnisnya. Amin. Dan salam buat seluruh karyawan. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Demikian sahabat Ipol, bincang kita kali ini semoga menambah wawasan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube si Ipol. Terakhir, ingat pesan Bang Ipol, investasi materi memang penting, tapi investasi leher ke atas jauh lebih penting dan cerdas. Akhirnya saya Timur Arif dan Bapak Bambang pamit undur diri, salam sehat selalu dan wassalam. Terima kasih Bapak Bambang. Minum kita, Pak.